Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Waktu itu aku pulang kemalaman. Untung saja aku selalu membawa kunci cadangan, jadi bisa masuk. Seperti biasa, tiap aku pulang kerja, istri sama anak pasti sudah tidur. Tapi tumben malam itu, kulihat mertuaku malah ketiduran di sofa ruang tengah dan TV belum mati. Kumatikan televisinya, lalu ingin membangunkan ibu mertua supaya beliau pindah tidur di kamarnya saja. Tapi beliau tidurnya pulas sekali, jadi aku nggak tega membangunkan. Aku terus ke dapur bikin Indomie goreng. Kupikir nanti saja kubangunkan mertuaku setelah aku makan dan ngopi. Biar dulu beliau nyenyak, pikirku saat itu. Setelah selesai makan Indomie dan ngopi kapal api tubruk, aku kembali ke ruang tengah untuk membangunkan ibu mertuaku. Namun, saat itulah aku terkesima, ibu mertuaku sudah menggeliat dan ganti posisi, sehingga tertampil sekali apa yang ada pada dirinya, membuat pikiranku jadi enggak karuan kesana kemari melihat pemandangannya. Bukannya ngebangunin ibu mertuaku, aku malah terpaku sambil mengilhami ada yang mulai berkreasi pada diriku malam itu. Aku jadi gelisah melihat yang begitu. Aku juga bingung harus bagaimana. Mau minta ke istri tapi istriku sudah tidur. Kalau dibangunin pasti istriku bakalan ngambek sampai pagi karena diganggu tidurnya. Sementara jika ku tahan, bisa-bisa kepalaku jadi pusing karena sangat ingin malah ditahan dan gak disalurkan. Ku coba membangunkan ibu mertuaku. "Bu bangun bu, pindah tidur ke kamar bu," ujarku beberapa kali ke mertua. Namun beliau gak kebangun juga, malah kelihatan makin nyenyak banget tidurnya. Dan semakin lama, semakin tertampil semuanya. Aku benar-benar merasa aneh sama diri sendiri malam itu. Kenapa aku jadi melihat dan terpesona terhadap mertua? Akhirnya aku pun menuruti naluriku. Aku duduk di dekatnya sembari melihat beliau dari kepala sampai ujung kakinya. Usianya memang sudah tak muda lagi, sudah 48 tahun, tapi pesonanya masih mampu bikin berdecak kagum. Jangankan kaum Adam lainnya, aku sendiri sebagai menantunya pun bisa berdegup-degup melihat kelebihannya. Wajahnya cantik alami dengan kulit putih dan posturnya sungguh sangat ideal, bahkan lebih dibandingkan istriku. Niatku untuk membangunkan dan memintanya pindah ke dalam akhirnya batal, aku malah duduk dan melihatnya. Rasanya tak ingin kulewatkan pemandangan yang jarang sekali, bisa kusaksikan langsung seperti malam itu. Sesekali ibu mertuaku merubah posisi tidurnya. Jantungku semakin berdegup tak menentu, rasanya ingin sekali aku langsung saja. Tapi nalar sehatku masih menahan ambisiku, akhirnya aku pun beranjak. Tiba-tiba saja aku jadi ingin melaksanakan kebiasaan lamaku sewaktu mes bujangan. Aku pun melangkah ke kamar mandi. Di sanalah aku kembali dengan kebiasaan lamaku sambil menginspirasikan apa yang kulihat dari mertuaku. Lumayan lama aku sendirian melaksanakan kebiasaan lamaku mengerjakan kerajinan tangan kreatif mandiri. Hingga akhirnya aku bisa sampai merasa lega. Setelah itu aku pun kembali masuk ke kamarku dan tidur bersama istri dan anakku, membiarkan mertuaku. Keesokan harinya aku bangun kesiangan karena semalam telat tidurnya dan istriku sudah mengantar anakku berangkat sekolah. Kala itu aku mau ke kamar mandi, ternyata ibu mertuaku sedang masak di dapur. Kusapa beliau dan beliau balik menyapaku. "Kamu pulang jam berapa semalam? Kok ibu gak dibangunin?" Padahal
ibu tidur di sofa karena nungguin kamu. Ibu mertuaku bilang begitu dengan wajah cemberut. Maaf bu, sudah saya bangunin tapi ibu nyenyak sekali, jawabku. Kamu ini, ibu sampai dimakan nyamuk loh karena nungguin kamu, ujar beliau. Iya maaf bu, lagian kenapa ibu nunggu-nunggu? Kan saya bawa kunci cadangan, bisa buka pintu sendiri, sahutku. Ih kamu, mana ibu bisa tenang kalau menantu belum pulang? Nih kopinya, kamu minum dulu mandinya nanti saja, biar ibu mandi duluan habis masak gerah, kata ibu mertuaku. Beliau menyodorkan kopi kapal api tubruk di meja dan memintaku duduk minum kopi, sementara beliau bergegas masuk kamar mandi. Aku santuy saja, lagian hari ini aku masuknya siang, jadi nggak masalah mandi, agak siangan, ngopi dululah. Tapi belum juga berapa lama, ibu mertuaku manggil aku. Tolong dong ambilin handuk ketinggalan ibu lupa bawa, ujar ibu mertuaku. Baik bu, jawabku. Lalu aku ambilin handuk beliau yang nggak sempat dibawa di kamarnya, lalu kuserahkan ke beliau. Saat itulah aku tak pernah menyangka sama sekali, ibu mertuaku malah menarik tanganku masuk ke dalam. Ya sudah bisa ditebakkan bagaimana perasaanku, apalagi sudah menengok beliau dalam kondisi sedemikian rupa. Maaf bu, ujarku panik. Udah nggak apa-apa, ibu tahu kok apa yang terjadi semalam. Kamu merasa penasaran kan sama ibu? Ucap ibu mertuaku tiba-tiba. Iya maaf bu, jawabku gelagapan. Ya udah sekarang kamu boleh biar nggak penasaran lagi, ujar beliau. Apa ini cuma mimpi bu? Sahutku. Wah, kalau tahu paginya bakal seperti itu, kenapa nggak dari semalam saja? Ibu mertuaku memintanya. Batinku. Kamu nggak bermimpi kok, tapi janji ya jangan sampai istrimu tahu akan hal ini. Ini jadi rahasia kita berdua saja, ujar ibu mertuaku santuy. Sejak saat itu, aku dan ibu mertua jadi semakin akrab dan sangat dekat, dan kami tetap menjaga rahasia itu. Selama 4 tahun, aku menikah dengan putrinya. Ibu mertuaku selalu baik padaku, meski aku dan istri masih numpang di rumah warisan mendiang suaminya. Dan sekarang ibu mertua jadi semakin baik, bahkan meminta kami untuk tetap tinggal bersama di rumah itu. Jangan pernah jauh dari ibu ya, karena ibu sudah anggap kamu sebagai pengganti mendiang suamiku. Begitulah kata ibu mertuaku setiap kali kami selesai seperti yang itu. Ya, tahu sendirilah namanya juga sayang. Aku sendiri nggak tahu sampai kapan akan seperti ini. Tapi, kata ibu mertuaku, kita jalanin saja dan biarkan waktu yang menjawab. Yang pasti rumah tanggaku tetap harmonis dan ibu mertuaku semakin menyayangi diriku, begitu juga dengan istriku sendiri. Tamat. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah setiap pilihan dalam hidup membawa konsekuensi, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Kejujuran, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap keluarga adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan bahagia. Godaan dan keinginan sesaat mungkin terlihat menggoda, tetapi hanya integritas dan cinta sejati yang dapat membangun kehidupan yang damai dan penuh makna. Dalam setiap situasi, bijaksanalah dalam bertindak agar tidak melukai hati orang-orang yang mempercayai dan menyayangi kita. Sebab, rahasia yang disembunyikan hari ini bisa menjadi luka yang tak terobati di masa depan. Pilihlah jalan yang membawa kebaikan, bukan penyesalan. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe.